Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini saya akan bahas tentang pivot. Pivot table adalah salah satu fasilitas yang ada di Excel yang digunakan biasanya adalah untuk merekap data dengan cepat atau bisa juga membuat grafik dengan cepat, ya. Nah, misalnya saya sudah punya contoh data. Perhatikan di sini ada data penjualan di tiga minimarket, yaitu minimarket Makassar, cabang Makassar, Jakarta Pusat, dan Surabaya. Di mana penjualannya di sini ada berdasarkan nama kategori, nama produk, tanggal transaksi, nilai jual, dan jumlah unit. Dan data yang diperoleh adalah itu sebanyak 43.680 atau 79 ya. Nah, 43.000 lebih data gitu ya. Nah, di sini kita ingin merekap data, misalnya kita diminta untuk merekap data sayuran di tiga cabang ya untuk nilai jualnya. Nah, bagaimana kita melakukannya jika manual? Nah, dia manual mungkin kita harus mensortir dulu ya, sortir dulu sayuran cabang Makassar, cabang apa Jakarta, cabang Surabaya, itu baru ditotalkan tiap masing-masing cabang. Nah, itu mungkin pekerjaan yang cukup rumit dan banyak. Nah, tapi dengan menggunakan pivot, kita bisa dengan cepat ya dan efektif, tepat datanya, gitu ya. Nah, syaratnya adalah yang pertama datanya harus disusun secara rapi. Biasanya datanya disusun di sebelah kiri itu data untuk seperti data globalnya, data namanya, nama kategori, nama produk, transaksi, dan lain sebagainya. Value-nya itu di sebelah kanan, gitu ya. Dan biasanya paling sebelah kiri itu adalah data global, gitu ya. Seperti nama kategori kan itu masih global. Dan semakin ke kanan lebih spesifik, gitu ya. Nah, nilai jual, jumlah unit, atau value biasanya itu di sebelah kanan, ya. Dan yang kedua, datanya disusun secara seragam. Jadi kalau misalnya nama produk, semua nama produk. Jangan sampai ada nama produk tersisipkan nama kategori di nama produk atau tanggal transaksi di nama produk. Jadi sudah seragam semuanya. Datanya seragam. Jadi dalam satu kolom itu seragam datanya. Gitu ya. Nah, lalu setelah Anda sudah susun ya dengan kategori tadi, lalu kita masuk ke menu pivot ya. Nah, pastikan dulu bahwa si kursornya terpilih di tabelnya, bebas di mana saja tapi masuk di dalam tabel gitu ya. Lalu klik menu insert, lalu pilih pivot table. Nah, pivot table. Nah, pastikan datanya itu ya sudah terasih semua, yaitu dari A1 sampai F43.620 data. Jadi betul ya. Jadi kita pastikan kalau Anda belum ini tinggal Anda klik aja di sini ya. Jadi diklik, klik lagi gitu ya. Nah, klik maksudnya. Lalu Anda blok ya, di blok sampai dia ke bawah ya. Nah, jadi sampai ke bawah saya menggunakan jadi di blok, betul-betul dipastikan blok ya. Di apa, di arsip semua. Kalau sudah kembali lagi ya, tapi kalau sudah memang tadi pertama sudah yakin itu paling akhir adalah baris ke 43.680, ya sudah ya nggak usah lagi kayak tadi, tapi dipastikan dulu datanya terakhir semua gitu ya. Nah, kalau sudah lalu pilih new worksheet ya untuk penempatannya. Walaupun Anda bisa memilih existing, misalnya masih muncul di sini ya di sheet pivot ini. Tapi kita lebih enak menggunakan new worksheet ya. Nah, kita pilih new worksheet lalu klik OK. Nah, sehingga muncullah jendela pivot table sini ya. Nah, sheet pivot table. Lalu di sini ada tampilan pivotnya, lalu pivot table fill ya.
Nah, kalau misalnya kita klik di sembarang tempat, pivot ininya hilang. Kalau ingin muncul lagi, tinggal klik lagi di sini. Nah, kalau sudah, ya udah oke, kita tadi bahwa yang namanya kita diminta untuk menampilkan sayuran di setiap cabang. Nah, berarti sayuran itu ada di nama kategori, di checklist nama kategorinya, sehingga muncullah 3 buah kategori, buah, makanan, dan sayuran. Jadi dari sekian banyak tadi itu ada 3 kategori, buah, makanan, dan sayuran. Nah, karena ingin munculnya hanya sayuran saja, maka di nama kategori kita buat filter, ya, di filter. Jadi klik cara filternya ke sini, diklik tanda panah ini. Nah, sehingga muncul untuk filternya, kita unchecklist yang buah dan makanan dan minuman. Sudah di unchecklist, baru kita klik OK. Ya, jadi unchecklist hanya sayuran saja ya. Klik OK, sehingga nanti munculnya hanya sayuran saja. Setelah itu, nama cabangnya di checklist. Nah, nama cabang checklist sehingga muncul 3 cabang. Jadi sekian banyak data tadi ternyata ada 3 cabang, yaitu Jakarta Pusat, Makassar, dan Surabaya. Ya, nah ini tidak difilter karena ingin menampilkan semua. Ya, kita ingin lihat penjualan sayuran di 3 cabang ini, gitu ya. Nah, setelah itu nilai jualnya di checklist. Nah, untuk nilai jual karena dia bentuknya value, maka munculnya di value. Dan inilah totalnya. Ya, total keseluruhan penjualan sayuran di setiap cabangnya, gitu ya. Nah, ini totalnya. Nah, kalau kita ingin bentuk persen, ya, saya tambahkan lagi, misalnya ditambahkan lagi untuk menambahkan persennya, kita tambahkan nilai jual ini, masukkan ke value, ya. Nah, tinggal klik and drag sampai dia muncul, ya, untuk nilai jual yang kedua. Lalu perhatikan di yang kedua ini di tanda panah diklik, lalu muncul pilihan, ya, pilih value field setting. Nah, sudah pilih value field setting. Setelah itu pilih tab show value as, ya. Nah, ini pilihnya yaitu yang grand total, ya. Di show value as-nya itu dipilih yang grand total dalam bentuk persen, ya. Kalau sudah, klik OK. Nah, sehingga bentuknya menjadi persen, ya. Jadi persen daripada tadi, ya, 22, 33,72, 33,52, 32,76, gitu ya. Nah, kalau kita ingin merubah judul datanya, ya, kembali lagi ke yang tadi, klik lagi, pilih value setting lagi. Nah, di custom name-nya kita ganti data nilai jual, gitu ya. Tidak boleh sama ya. Nah, kan di sini ada sudah nilai jual, jadi tidak boleh sama, harus beda. Ya, data nilai jual. Klik OK. Nah, sehingga nanti berubah jadi data nilai jual. Ini pun sama, kita rubah value settingnya. Ini data persen nilai jual. Oke. Nah, sudah. Ya. Nah, ini cara kita merekap menggunakan pivot, ya, dengan cepat dan tepat, ya, akurat, gitu ya. Nah, sekarang kita buat grafiknya. Bagaimana cara membuat grafiknya? Nah, untuk grafiknya pastikan ini diklik dulu di sini, ya. Lalu pilih di Analyze Design, gitu ya. Kalau misalnya kok Pak nggak ada saya nulis desainnya, biasanya kayak gini. Nah, bentuknya kayak gini, hilang dia. Tapi kalau Anda klik lagi di sini, di daerah pivotnya, maka muncul Analyze Design. Ya, pilih Analyze Design, lalu pilih pivot chartnya. Nah, tinggal pilih muncul insert chartnya. Nah, silakan pilih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saya pilih yang ini ya. Nah, yang stack column ya. Stack column ini, lalu klik OK. Ini datanya sudah sesuai ya. Datanya sudah sesuai. Nah, ya. Nah, ini grafik
yang dibuat dari pivot chart gitu ya. Nah, tadi itu cara merekap data menggunakan pivot table, yaitu tadi kita merekap data nilai jual untuk sayuran di 3 cabang, lalu kita membuat persennya, lalu membuat grafiknya. Nah, tugas Anda adalah rekap lagi data, silakan bebas ya. Di sini ada banyak data untuk transaksi. Silakan Anda coba-coba ya. Anda mau misalnya saya ingin makanan minuman setiap cabang atau per nama produk gitu ya. Nah, atau yang lainnya juga bebas serah Anda silakan ya. Atau mau tiap cabang pun boleh misalnya ya. Saya ingin tiap cabang, misalnya tinggal klik lagi insert pivot table. Ini sudah pasti sudah oke. Klik new worksheet muncul misalnya di nama cabang, klik dulu nama cabangnya. Ya, pilih misalnya Jakarta Pusat, saya ingin lihat di Jakarta Pusat. Ya, terus nama produknya. Nah, saya ingin lihat penjualan produk di Jakarta Pusat, gitu ya. Misalnya jumlah unitnya. Tuh, muncul ya. Itu cara merekapnya. Nah, silakan Anda bebas kasusnya ya untuk tugas ya. Seperti biasa tugasnya nanti di-save lalu dikumpulkan di mana? Classroom ya. Gitu. Oke, itu untuk materi pivot table. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.